Terima kasih Ibu Dr. Anda Hajatulliah atas paparannya tentang ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya materi yang kedua pada siang hari ini yaitu tentang ukhuwah Basyariah yang akan disampaikan oleh Bapak Athaur Rahman SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap, beliau Bapak Haji Mahmudin SPD MAG. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan pegawai MAN 3 Cilacap serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, calon siswa-siswi MAN 3 Cilacap yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan sehat dan panjang umur ini kita gunakan sebagai layaknya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu beribadah. Selawat dan salam tak lupa saya haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi MAN 3 Cilacap yang saya banggakan, pada sesi yang kedua ini akan saya sampaikan tentang ukhuwah Basyariah. Dalam hal ini akan saya sampaikan kutipan atau karya beliau, seorang kiai besar di Indonesia ini yang berasal dari Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq, pernah menjabat sebagai Rais Am PB Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada masanya. Suatu ketika pernah menyampaikan konsep ukhuwah atau persaudaraan. Menurut beliau ada 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan umat Islam. Ukhuwah Watoniyah adalah persaudaraan bangsa. Dan yang ketiga adalah ukhuwah Basyariah atau ukhuwah Insaniyah, persaudaraan umat manusia. Sebelum saya sampaikan lebih rinci dan singkat tentang ukhuwah Basyariah, sedikit akan saya sampaikan korelasi hubungan antara ketiga ukhuwah tadi. Ya, minimal kita, anak-anakku sekalian, minimal tahulah apa itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan Basyariah.
Pada konsep ukhuwah Islamiyah, seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Itu ukhuwah Islamiyah. Umat Islam yang dimaksud bisa berada di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Dalam konsep ukhuwah watoniyah, seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu. Misalnya bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Malaysia, dan bangsa-bangsa yang lain di penjuru dunia. Ukhuwah model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Adapun dalam konsep ukhuwah basyariah, nah ini yang akan kita sampaikan nanti. Seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu, yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Tadi ada istilah primordialisme, itu apa itu? Yaitu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan budaya yang dibawa sejak seorang baru lahir. Tadi istilah primordialisme. Hampir sama dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah basyariah juga tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Menurut beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq, ukhuwah basyariah merupakan level ukhuwah yang mendasar, yang mendasari kedua ukhuwah tersebut, yaitu ukhuwah watoniyah dan ukhuwah Islamiyah. Sudah sepatutnya seorang menggapai ukhuwah yang lebih mendasar dan lebih urgen, lebih penting, lebih mendalam dan lebih mendasar, yaitu ukhuwah basyariah. Dengan semangat ukhuwah basyariah, seorang melihat orang lain, terutama sebagai sama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya, dan baju-baju luar lainnya. Maksud baju luar itu adalah luarnya, ya, nilai luarnya. Dalam ukhuwah basyariah, seorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu. Jika seorang manusia dilukai, maka lukalah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu
man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seorang, waman ahyaha faka'annama ahyan nas, dia benar-benar telah menolong, menghidupkan, maka ia telah menolong seluruh umat manusia. Betapa sangat indah, kuat, dan mendalamnya pesan yang disampaikan Al-Quran di atas tadi. Kemudian, apakah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah yang masih mempertimbangkan dan mementingkan identitas formal dan baju luar seorang lantas tidak diperlukan lagi? Tentu tidak. Tentu saja keduanya masih dibutuhkan. Tetapi seorang perlu berhati-hati, jangan sampai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah yang diekspresikan terjatuh pada apa yang bisa diistilahkan dengan fanatisme, juga nasionalisme yang sempit, yang keliru, yang berlebih-lebihan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Mandika Cilacap yang saya banggakan, dalam konteks itu misalnya seorang mau menolong dan mau berteman dengan orang lain karena faktor agamanya dan kebangsaannya belaka. Seorang yang beragama Islam hanya mau bersentuhan dengan seorang yang beragama Islam juga. Atau lebih sempit lagi, hanya mau bersentuhan dengan seorang yang sealiran, yang semadzhab dan golongan belaka. Seorang juga hanya mau bersentuhan dan bekerjasama dengan seorang yang secara formal diidentifikasi sebagai bangsa Indonesia. Al-Quran menegaskan perlunya memberikan hak-hak sosial kepada segenap warga tanpa terkecuali, seperti di dalam firman Allah yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sedikit saya kembali lagi kepada tadi, belum saya maknai, belum saya artikan apa itu ukhuwah basyariah. Mungkin adik-adikku sudah ada yang tahu dan mungkin perlu saya sampaikan juga. Ukhuwah itu bermakna akho, yang berarti memberikan perhatian. Kata akho kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan karena adanya arti dasar memperhatikan, maka ukhuwah dapat dimaknai, dimaknai bukan diartikan ini. Kalau artinya tadi adalah persaudaraan, perhatian, bisa dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka, basyariah. Basyariah itu berarti manusia. Jadi seorang memperhatikan orang lain dengan penuh rasa kemanusiaan. Itulah ukhuwah
Basyariah secara makna, secara arti. Kemudian sebagaimana kita simak dalam lembaran sejarah umat manusia, fanatisme dan dogmatisme. Wah, ini apa nih dogmatisme? Fanatisme adalah faham perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap suatu secara berlebihan. Itu fanatisme. Ini harus dihindari. Gunanya apa menghindari hal ini? Agar tidak terjadi perpecahan. Karena hanya urusan-urusan suka dan menyukai atau tidak suka sehingga mengorbankan semuanya. Kemudian ada istilah dogmatisme. Apa itu dogmatisme? Berarti bahwa orang berpegang pada kepercayaan mereka tanpa berpikir dan hanya ikut-ikutan saja. Di dalam bahasa fikih ini itu apa? Taklid buta. Apa yang dia dengar, apa yang dia pahami menurut pemikirannya dia sendiri dan menjadi dasar untuk bertindak. Ini perlu perhatian khusus bagi anak-anakku yang masih belajar. Ketika kalian memahami suatu pemahaman, hendaknya menyeluruh, jangan hanya sebatas-batas kemudian kalian langsung mengamalkan apa yang menjadi pemahaman kalian secara teks. Seorang yang beragama, berkeyakinan, ya, bersuku dan berbangsa sama dengan kita, sudah sepatutnya kita ingatkan, kita kritik, bahkan kita beri masukan, ya. Jika apa yang diperbuatnya merugikan, menindas dan mengerus hak orang lain. Dalam bahasa yang lain, apa yang merugikan, menindas dan mengerus hak orang lain itu bisa kita istilahkan sebagai tindakan jahat yang tidak dibenarkan dalam agama apapun. Di agama Islam, apapun agama tidak mengajarkan penindasan dan mengkriminalisasikan pihak yang lain. Dengan semangat ukhuwah basyariah insaniyah, marilah kita tebarkan semangat bersaudara antar sesama manusia untuk mewujudkan kehidupan yang semakin baik, indah, adil, dan maslahah atau bermanfaat. Hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim mengatakan, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirimu sendiri. Itulah kalimat akhir yang saya sampaikan dalam yang berkaitan dengan ukhuwah basyariah. Kalau kalian, kita mencintai diri sendiri, ya, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itulah pokok daripada ukhuwah basyariah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi Madinah Cilacap, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberi kesehatan, kemudian kita beraktivitas kembali sebagaimana hari-hari yang baik sebelum pandemi ini. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ataur Rahman SPDI atas paparannya tentang materi ukhuwah basyariah. Selanjutnya kita ikuti bersama lagi tentang materi ukhuwah watoniyah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Mundiah. Kepada beliau disilakan.